Oke, selamat datang. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah ide-ide dasar dari salah satu teori paling aneh, paling sukses, sekaligus paling bikin pusing dalam sejarah sains. Yuk, kita langsung aja masuk ke dunia mekanika kuantum. Kita mulai dari sini, dari pengakuan jujur seorang jenius Richard Feynman. Kalau salah satu fisikawan terhebat abad ke-20 aja ngerasa begini, kita tahu kita bakal masuk ke wilayah yang aneh banget. Ini bukan berarti teorinya salah ya, justru sebaliknya. Teorinya luar biasa akurat. Ini cuma berarti realitas di level paling kecil itu punya aturan main yang sama sekali berbeda dan asing buat kita. Nah, ini pertanyaan bagus. Jawabannya adalah kita harus mundur dulu ke awal. Kita bakal lihat gimana para fisikawan dengan berat hati terpaksa ninggalin dunia fisika yang nyaman dan gampang ditebak untuk akhirnya menerima realitas baru yang super aneh ini. Jadi, kita mulai dari dunia yang mereka tinggalkan dulu. Yap, sebelum ada kuantum, ada yang namanya fisika klasik. Ini fisika yang, masuk akal. Dunia yang bisa kita lihat, bisa kita sentuh, yang diatur sama hukum-hukum yang elegan dan bisa diprediksi. Coba deh, bayangin kita ada di akhir tahun 1800-an. Para fisikawan waktu itu pede banget. Mereka ngerasa kerjaan mereka udah hampir selesai, semua teka-teki besar alam semesta kayaknya udah kejawab. Semuanya kelihatan rapi, logis, dan teratur. Jadi gampangnya gini, waktu itu dunia ini rapi banget. Cuma ada dua kategori. Di satu sisi ada partikel, benda padat kayak bola biliar yang gerakannya bisa kita tebak pakai hukumnya Newton. Di sisi lain ada gelombang, kayak ombak di air atau cahaya. Partikel ya partikel, gelombang ya gelombang, nggak ada yang tumpang tindih, semuanya jelas. Tapi di balik gambaran yang kelihatannya sempurna ini, ternyata ada retakan-retakan kecil yang mulai kelihatan. Ada beberapa hasil eksperimen yang aneh dan bandel banget yang nggak cocok sama sekali sama gambaran indah tadi. Dua misteri utama yang ngerusak fondasi ini adalah radiasi benda hitam dan efek fotolistrik. Namanya emang kedengeran rumit ya, tapi intinya cuma satu. Fisika klasik sehebat apapun itu benar-benar nggak bisa ngejelasin dua hal ini. Sama sekali. Sederhananya begini, semua benda panas itu kan ngeluarin cahaya atau radiasi. Nah, teori gelombang klasik ngeprediksi kalau benda makin panas, harusnya dia ngeluarin energi yang nggak terbatas, apalagi di spektrum ultraviolet. Ini kan aneh banget. Kalau beneran begitu, oven di dapur Anda bisa-bisa nembakin radiasi mematikan ke seluruh ruangan. Jelas ada yang salah besar di sini. Nah, kegagalan total inilah yang akhirnya maksa lahirnya sebuah ide baru, ide yang super radikal, ide yang bakal jadi fondasi dari semua fisika modern. Di tahun 1900, Max Planck ngasih solusi yang aneh banget. Dia bilang, gimana kalau energi itu nggak bisa punya nilai sembarangan? Gimana kalau energi itu cuma bisa ada dalam potongan-potongan kecil, dalam paket-paket tertentu? Ini kayak bilang kamu nggak bisa jalan di bidang miring yang mulus, tapi harus lompat-lompat dari satu anak tangga ke anak tangga berikutnya. Nah, inilah dia ide inti pertama dari mekanika kuantum, kuantisasi. Energi itu ternyata nggak mulus, tapi datang dalam paket-paket diskrit. Ide ini yang sama sekali nggak kepikiran di fisika klasik berhasil mecahin masalah radiasi benda hitam. Tapi bayarannya mahal banget. Ide ini ngancurin gambaran kita tentang alam semesta yang tadinya mulus dan gampang ditebak. Oke, 5 tahun kemudian muncul Albert Einstein. Dia ngambil idenya si Planck ini dan dia bawa ke level berikutnya. Dia pakai ide ini buat mecahin misteri kedua, si efek fotolistrik. Fenomena aneh di mana cahaya ngenain logam bisa ngelepasin elektron. Kata Einstein, bukan cuma energi yang dipancarkan dalam paket-paket, tapi cahaya itu sendiri, ya paket-paket energi itu. Bukan gelombang yang menyebar, tapi gumpalan-gumpalan energi. Paket-paket cahaya inilah yang kemudian kita kenal sebagai foton. Setiap foton adalah partikel cahaya. Jadi sekarang kita punya dua cerita yang berantem nih. Di satu sisi, pandangan klasik bilang cahaya itu gelombang yang menyebar. Di sisi lain, ide barunya Einstein bilang cahaya itu aliran partikel-partikel kecil kayak peluru. Jadi yang benar mana? Jadi gelombang atau partikel? Yang mana yang benar? Dan jawaban dari alam semesta. Mungkin jawaban paling bikin pusing yang pernah ada. Dua-duanya. Kebenaran aneh ini kebongkar lewat salah satu eksperimen paling keren dan paling terkenal dalam sejarah sains. Namanya eksperimen celah ganda. Idenya simpel, tembakin sesuatu, apa aja, ke penghalang yang punya dua celah sempit, terus lihat pola apa yang muncul di layar belakangnya. Eksperimen ini kayak maksa si benda buat ngaku,
kamu itu partikel atau gelombang? Oke, kita coba pakai elektron. Elektron itu kan partikel ya kan? Bola kecil gitu. Jadi logikanya, kalau kita tembakin satu-satu, ya harusnya di layar belakang kelihatan 2 garis doang, pas di belakang celahnya. Masuk akal kan? Tapi, ayo kita lihat apa yang beneran kejadian. Awalnya sih nggak ada yang aneh. Biasa aja. Setiap elektron mendarat di layar jadi satu titik, persis kayak kelakuan partikel. Sejauh ini aman. Tapi, pas kita terusin nembakin elektronnya, satu persatu loh, kok polanya jadi aneh. Titik-titik ini ternyata nggak mendarat sembarangan. Mereka kayak punya pikiran sendiri. Mereka ngumpul di tempat-tempat tertentu dan secara misterius ngehindarin tempat lain. Aneh banget. Dan inilah hasil akhirnya, setelah ribuan elektron ditembakkan. Ini bukan 2 garis, ini adalah pola interferensi, pola garis terang dan gelap. Ini pola yang cuma bisa dibikin sama gelombang yang lewat 2 celah, barengan, terus saling ganggu satu sama lain. Nah, ini dia. Inilah jantung dari semua keanehan kuantum. Ingat loh, kita nembakinnya satu-satu. Tapi kok bisa? Entah gimana, setiap elektron kayaknya lewat kedua celah sekaligus kayak gelombang, gangguin dirinya sendiri, terus tiba-tiba mutusin buat jadi partikel lagi pas nyampe layar. Dia partikel pas ditembak, partikel pas mendarat, tapi di tengah-tengah dia jadi gelombang. Penemuan ini dan banyak penemuan gila lainnya bener-bener ngehancurin total cara kita ngeliat dunia. Realitas di level paling dasar itu ternyata jauh lebih aneh, lebih halus, dan lebih nggak pasti dari yang pernah kita bayangin. Coba kita bandingin deh biar jelas. Dunia klasik itu deterministik, gampang ditebak. Kalau Anda tahu kondisi awalnya, Anda bisa prediksi masa depannya dengan pasti. Dan dunianya mulus, kontinu. Dunia kuantum, kebalikannya, probabilistik. Kita nggak akan pernah tahu pasti, kita cuma bisa ngitung kemungkinannya. Dan dunianya itu lompat-lompat atau terkuantisasi. Jadi, kalau kepala Anda sekarang rasanya agak ngebul, pusing, selamat. Itu justru pertanda bagus. Kayak kata Niels Bohr, salah satu bapak pendiri teori ini, rasa kaget itu syarat buat memahami. Keanehan ini bukan bug, tapi fitur. Emang begitulah alam semesta kita bekerja. Dan semua ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan super besar. Kalau dunia di level terkecil itu aneh banget dan serba mungkin, kenapa dunia yang kita alamin tiap hari ini kelihatannya normal-normal aja, solid dan bisa ditebak? Gimana caranya aturan kuantum yang aneh ini seolah menghilang di skala kita? Jembatan antara dunia kuantum dan dunia klasik ini adalah salah satu misteri terdalam yang masih dikejar fisika sampai sekarang. Nah, itu pertanyaan buat Anda renungkan.